Good to see everyone. Saya baru tadi lupa. 2 hari terakhir ini saya membagikan annual tax return. Oke, jadi saya dari tadi bagi-bagi itu bukan kirim undangan loh ya. Itu saya lagi bagi-bagi tax return. Jadi untuk teman-teman yang menjadi partners dalam gereja ini, saya bersyukur. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Saya bukan berterima kasih karena Anda memberi pada gereja, tapi saya bersyukur dan berterima kasih karena Anda mempunyai komitmen untuk memberi, sehingga boleh bilang hidup Anda aman-aman. Amin. Oke, dan kalau seandainya Anda belum memberi, mulai belajar dari tahun ini untuk memberi. Oke, senang sekali nih ketemu beberapa teman-teman yang udah lama ketemu nih. Oke, welcome. Oke, ada lagi yang saya mau sharekan hari ini adalah congratulations juga untuk 3 teman kita yang dibaptis minggu lalu, Melvin, Ellie, dan Chris. Tapi sertifikatnya belum bisa disiapkan karena saya menunggu tanda tangan dari Pastor Sari. Jadi nanti setelah tanda tangannya dibubuhkan dalam baptism sertifikat, nanti kita di depan teman-teman akan dibagikan. Oke, semua setuju? Semua setuju. Oke, beri tepuk tangan yang buat yang dibaptis minggu lalu. Luar biasa. Oke, Chris nggak datang hari ini ya. Oke, teman-teman, masih dalam topik quarter kita, yaitu adalah devoted to basic. Oke, katakan sama-sama, devoted to basic. Devoted to basic. Oke ya, jadi dalam 1 quarter kita bicarakan devoted to basic. Beberapa minggu lalu kita bicara tentang basic Christianity. Dan dalam bulan April ini, minggu pertama dan minggu kedua, kita berbicara tentang stay connected. Katakan sama-sama, stay connected. Stay connected. Kita buka sama-sama ayatnya di Efesus 2 ayat 17 sampai 20. Kita buka sama-sama. Mungkin kalau ada buka Alkitab, kamu baca di depan, 1, 2, 3. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saya ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya saya di 17 sampai 20. And he came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. Listen baik-baik. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Oke, salah satu basic foundation untuk setiap dari kita orang-orang percaya adalah untuk mengalami pertumbuhan. Katakan sama-sama, mengalami pertumbuhan dalam iman dan di dalam berbuah-buah. Oke? Pertumbuhan dalam iman dan dalam berbuah, untuk selalu stay connected dengan Tuhan. Oke? Basic foundation, saya ulang lagi, basic foundation untuk setiap orang-orang yang percaya adalah untuk mengalami pertumbuhan dan untuk mengalami berbuah dengan selalu connected dengan Tuhan. Teman-teman tahu smartphones? Semua tahu smartphones ya? Mana smartphone saya? Saya nggak tahu kadang-kadang. Ini tahu nggak bedanya smartphone sama orang, bedanya apa? Lupa nih, dulu saya pernah ceritain ini. Bedanya smartphone sama orang. Kalau smartphone sampai sekarang makin tipis, makin kecil. Tapi kalau bedanya orang makin lama, makin sekarang makin gendut, makin tebel, gitu ya. Bukan itu, oke. Smartphones mempunyai extraordinary ability, benar nggak? Ya, semua mempunyai features yang sama. Saya nggak tahu telepon Anda, tapi saya yakin nggak punya telepon yang kayak yang masih 2G atau yang masih Nokia yang lama dulu. Mungkin ada yang punya, no offense, tapi
Tapi saya yakin setiap dari kita punya smartphone, pada kita yang sanggup connect ke internet, yang sanggup mempunyai aplikasi dari sebutin deh, Instagram, Facebook, dan WhatsApp, ada kalkulator, ada messages, ada bisa ngefoto, bisa GPS dan segala macamnya. Akan tetapi teman-teman, dengan begitu banyak kemampuan yang smartphone punya, dengan segala kemampuan smartphone yang kita punya, kalau dia tidak connect ke satu energy source, ke satu power, pada satu hari pasti akan mati persis, atau dibilang running out of battery, dan mesti di recharge, ya, amin ya. Jadi sama juga dengan orang-orang percaya, betapa tragic dari setiap anda ini yang jago-jago dan pinter-pinter. Saya yakin semua orang dalam ruangan ini orang-orang pinter. Kalau nggak mungkin nggak dikasih masuk ke New Zealand, benar apa enggak? Halo? Pasti semua orang-orang di sini orang-orang pintar. Lihat kanan kiri itu, orang-orang pintar, orang-orang pintar. Terutama nih yang saya tahu persis nih adik-adik Papua ini, orang-orang terpilih ini dari ribuan, ratusan ribu orang di Papua yang dikirim berapa? Saya nggak tahu berapa ratus di New Zealand. Dan karena orang-orang terpilih, orang-orang pintar. Tetapi bayangkan kalau kita smartphones tidak dikonek ke internet, yang ada kita akan yang ada teleponnya hanya mati. Bayangkan kalau setiap kepintaran dari kita tapi gak connected sama yang namanya Tuhan, gak connected dengan samanya the power of Jesus Christ, the power of salvation. Rick Warren pernah ngomong gini nih. Nah, ini Rick Warren bilang nih, when you are disconnected from God, you are not really living. You're not really living. You just exist. Wah, keren gak sih? When you are disconnected from God, you are not really living. You only exist. Saya bayangkan ya, kalau seandainya siapa yang pernah beli telepon cuma bisa di-charge sekali. Ada? Nggak mungkin ya. Mungkin zaman dulu ada kali telepon lama gitu ya, yang pakai baterai 3A kali ya. Nggak ada ya baterai telepon 3A ya. Nggak ada, pakai habis loh. Iya nggak? Saya lagi bayangkan gitu ya, kalau saya punya telepon ini cuma bisa di-charge sekali gitu. Iya nggak? Ini kalau begitu dia nyala, dia di-call smartphones. Begitu dia mati, dia only it. Bener nggak? It's only a block of metal dan glass. Setahu saya, betul nggak? Benar nggak teman? When smartphone is connected from power and lost its juices, it becomes an it. Cuma exist sebagai satu barang. When you are disconnected from God, you're not really a living person. You only exist in this world. Benar nggak? Dan pada saat time is up, dan kita only passing by dan nggak ada end, dan nggak punya kepastian dalam kehidupan kekal. Tapi mari kita ajak teman-teman semua untuk stay connected with God. Dalam stay connected with God ada 3 hal. Jadi bayangkan ya, tadi dalam satu quarter nih mulai bingung nih ya. Dalam satu quarter kita bicara devoted to basics. Lalu bulan April 2 minggu kita bicara tentang apa? Stay connected. Dan dalam stay connected ini ada 3 item. Dan hari ini saya coba bicara tentang satu item. Friend in high places. Katakan sama-sama, friend in high places. Friend in high place. Dalam bahasa Indonesianya adalah teman di tempat yang tinggi. Siapa itu? Jesus. Yesus adalah perantara kita, antara kita dan Bapa. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sendiri.
dan also teman kita in the high place. Siapa di sini bisa pernah lihat atau pernah acquainted atau apa? Acquainted bahasa Indonesia apa ya? Saya struggling nih. Kenal atau bukan kenal mungkin kenal baik kali ya, kenal baik, acquainted. Jadi more than kenal baik dengan Presiden Jokowi atau Bapak Ahok atau Prime Minister of New Zealand atau President of America. Ya nggak? Anda rasanya apa teman-teman? Selain panas dingin? Hah? Apa? Rasanya apa? Keringat dingin beneran lagi. Proud, ya nggak sih? Proud, bangga, benar nggak? Halo, bangga. Tapi yang satu yang harus kita sadari bahwa tidak salah untuk bangga, kenal atau acquainted ya. Next level dari kenal, next level dari know, acquainted dengan orang-orang terkenal atau selebriti gitu ya. Ada selebriti di sini? Oh iya itu selebriti, dulu pernah main film dulu ya. Benar itu selebriti dulu. Saya nggak bohong, itu beneran dia pernah main film. Di Papua dia pernah main film. Wah, nanti semua pada minta tangannya Jeff Beffrey ini. Ya, oke. Bagaimana rasa kita bilang deh kalau Beffrey ini the most Oscar nominated actor gitu ya. Udah badan gede kayak Arnold gitu ya. Abis itu ganteng pula lagi. Aduh, bener-bener saya bilang ya. Ya nggak bangga kalau kita kenal sama dia. Iya nggak? Begitu dia datang mungkin cewek-cewek di sini. Gitu contohnya gitu ya. Beffrey udah mulai merah nih mukanya. Oke, nothing wrong untuk kenal dengan selebriti atau orang yang terkenal gitu ya. Tapi kita harus sadar teman-teman bahwa we have to realize ada someone greater than pejabat-pejabat tinggi atau presiden atau actor. Itu siapa? The God himself. Oke? Dia adalah menjadi perantara kita dengan Bapa, dan dia sudah selain dan sepantasnya mempunyai posisi yang spesial. Dan yang saya kagumnya dan saya senangnya, dia mengakui kita sebagai sahabat. Keren banget, setuju. Apakah honor teman-teman? King of Kings, the greatest power in the world. Oleh siapa yang punya greatest power in the world? Kim Jong Un. Wah, dia punya di sini kan, kalau di dunia semakin banyak dia punya nuklir, the most powerful gitu kan. Tapi I can tell you that there are bigger power than Kim Jong Un atau Donald Trump atau Presiden Jokowi, yaitu Jesus Christ, the God that we serve. Oke? Jadi kita punya teman in the high places. Saudara teman-teman ya, coba bayangkan kita punya teman in high places. Setiap hari pengen kalau bisa kita cari muka gitu ya sama dia gitu ya. Saya terus terang gitu ya, kalau kita semakin rindu bersama, ya nggak sih? Oke, dalam hidup ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu mempunyai sahabat. Oke, dalam hidup ini ada satu hal yang penting, adalah mempunyai sahabat. Bisa saja kita semua mungkin punya uang banyak, mempunyai karir yang hebat, mempunyai posisi yang tinggi, tapi kalau kita tidak mempunyai sahabat, oke, hidup ini akan menjadi hambar. Hidup ini menjadi hampa. Hidup ini menjadi kosong dan sepi dan kurang excitement. Dan akhirnya hidup ini menjadi suatu rutinitas belaka. Setuju teman-teman? Kita harus memiliki yang namanya sahabat. Dan kita mengharapkan dari sahabat apa yang memberi masukan, memberi input dalam hidup. Ya kan? Saya bersyukur karena saya pernah dengar satu teori namanya teori kerucut. Makin tinggi seseorang dalam suatu organisasi atau makin tinggi seseorang dalam satu groups, dia
lonely, makin kesendirian. Saya bisa bayangkan kalau hamba Tuhan akan sangat berbahaya kalau dia hanya seorang diri. Dia nggak punya teman, tidak memiliki sahabat, seorang yang bisa, sahabat itu seorang yang bisa memberitahukan kesalahan, ya nggak? Seseorang yang kita bisa tukar pikiran, seorang yang kita bisa bincang-bincang, seseorang yang bisa memberitahukan kita positif tentang kita, ya nggak? Halo, bukannya kegeeran gitu ya? Kadang-kadang perlu loh punya sahabat yang bukan cuma komplain gitu ya, apa lu begini lu begitu, yang negatif, tapi senang loh punya sahabat yang membicarakan positif, ngerti nggak? Karena kadang-kadang bisa bikin mempunyai mumet gitu. Nah, saya nggak tahu tuh si Adi gimana transfer itu mumet bisa, oke? Dan ingat, Daud pada saat dia jatuh, sesudah dia menjadi raja, Daud jatuh. Sebelum Daud jatuh, dia bukan jatuh karena dikejar-kejar Saul, bukan. Dia nggak jatuh karena dikejar-kejar Saul. Dan saat itu dulu sebelum Daud menjadi raja, dia mempunyai sahabat namanya siapa? Yonatan, betul. Dan dikatakan hubungan Daud dan Yonatan sangat erat sekali. Oke? Tapi pada saat Daud menjadi raja, Daud menjadi pemimpin. Pada saat Daud mempunyai kuasa, mempunyai jabatan yang paling tinggi, yang sangat tinggi, jadi Raja Daud namanya, dia jatuh dalam dosa. Masih ingat Daud jalan-jalan di genteng, lalu dia melihat siapa? Batseba. Lalu dia, pendek cerita, Daud akhirnya mengirim suaminya untuk akhirnya mati, suaminya Batseba. Dan yang satu ayat yang terakhir yang saya baca di perikop tersebut di 2 Samuel 11 tentang apa yang Daud lakukan. Apa yang Tuhan menulis di kitab firman Tuhan mengatakan apa yang dilakukan Daud adalah sangat apa? Jahat. Tuhan benci banget. Pada saat Daud sendiri dia melakukan dosa yang dinilai oleh mata Tuhan adalah sangat jahat. Oke? Jadi kita memerlukan yang namanya sahabat. Oke? Sahabat bukan hanya orang yang hanya ingin mendengar yang enak-enak, ya kan? Kalau cuma komplain, oke. Tapi cuma dengar yang enak-enak, yang manis-manis juga nggak asik. Benar apa enggak? Karena kita perlu punya sahabat yang memberitahu kita. Alkitab juga mengatakan apa? Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk menghancurkan, hanya merusakkan kebiasaan yang baik. Setuju teman-teman? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita belajar bahwa kita harus menjadi sahabat yang baik, yang saling menguatkan satu sama lain, bukan menjatuhkan, yang menasihatkan satu sama lain, ya. Jadi kita dasarkan firman hidup kita ini dalam firman Tuhan, sehingga langkah-langkah kita penuh kemenangan, penuh kepastian, kuasa mujizat dan sukacita. Amin. Punya sahabat adalah baik, teman-teman. Oke? Banyak orang tertolong oleh sahabatnya, tapi banyak orang juga tidak senang dengan sahabatnya dan membuat jengkel dengan sahabatnya. Kalau kita milih sahabat, kita memilih apanya, teman-teman? Orang yang apa? Yang punya hobi sama, orang yang mau mengerti, mempunyai sahabat yang membuat kita jadi lebih baik, benar? Mempunyai sahabat untuk membuat kita jadi lebih baik dan juga membangun dan saling membagi. Oke? Kita baca sama-sama di Yakobus 2 ayat 23. Siapa yang dikatakan menjadi sahabat Allah sebelum dibaca? Siapa? Abraham. Oke? Dengan demikian
genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Disebut apa? Sahabat Allah. Oh, mantap. Benar gak sih? Saya bisa bayangkan betapa indahnya hidup ini kalau Allah, kalau Tuhan, kalau Kristus buat kita bukan lagi menjadi raja yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan, tapi juga sahabat yang dekat. Oke, betapa indahnya. Saya yakin hidup sangat seru dan menarik kalau kita dianggap Tuhan sebagai sahabat. Oke, yang mengerti tetesan air mata kita, yang menghibur kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Setuju teman-teman? Katakan, saya adalah sahabat Allah. Saya adalah sahabat Allah. Ini saya cuma sebentar lagi nih, Yakobus yang terakhir, Yakobus 4 ayat 4-10. Ini ayat yang terakhir. Yakobus 4 ayat 4-10. Yakobus adalah salah satu dari murid Yesus yang menulis satu buku di Alkitab yang basically dia punya surat adalah tentang bagaimana kita mengungkapkan genuine faith kita atau ketulusan iman kita dalam kehidupan yang sehari-hari. Jadi saya membaca Yakobus ini tidak susah ya. Kalau nggak salah kita di prayer meeting kita lagi baca Yakobus ya. Dan nggak tahu di prayer meeting di Maranatha, Ebenezer kita masih dibaca, wah gitu ya, amin ya. Karena begitu sangat mudah dicerna dan begitu sangat mudah untuk kita memberi conviction buat kita. Benar apa nggak? Bahasa Indonesia untuk conviction, keyakinan ya. Memberi keyakinan buat kita, memberi conviction buat kita untuk kita melakukannya. Oke, kita baca sama-sama. Jadi ini surat dari Yakobus kepada 12 suku bangsa Israel yang ada di perantauan. Oke, yang pertama, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita sesungguhnya punya dua pilihan, ya nggak sih? Halo, dengar baik-baik teman-teman. Kita punya dua pilihan, benar nggak? Kita mempunyai, kalau kita menjadi sahabat dunia, yang artinya adalah musuh Allah. Tapi kalau kita menjadi sahabat Allah, yang artinya memisahkan kita punya diri dari segala hawa nafsu dan dari segala kesenangan-kesenangan dunia, kita dikatakan apa? Menjadi sahabat Allah. Anda mau jadi siapa nih? Halo, sahabat Allah atau sahabat yang lain? Oke. Selanjutnya, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diriku. Diri kita diingininya dengan cemburu. Yang keenam, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah siapa? Iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Yang kedelapan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang kesembilan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa kau ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Yang terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Oke? Jadi bagaimana sikap kita? Bagaimana kelakuan kita? Bagaimana target kita untuk kita menjadi sahabatnya Kristus? Ada yang mau tahu nggak? Loh, kayaknya nggak ada yang tertarik nih. Halo? 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 Ya, oke. Ini udah poin yang terakhir, udah 4 poin yang terakhir, teman-teman. Tenang. Heran ya, pas lagi minggu lalu Cisari 2 jam dikasih. Oke.
Saya udah ditekankan, jangan fokus sama joke, fokus kepada firman Tuhan, oke? Saya mau upgrade diri ini ceritanya. Oke. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kelakuan kita? Bagaimana target kita untuk menjadi sahabat in the high place? Yang pertama dari ayat ini kita bisa lihat, ayat keempat. Ya, ayat keempat tadi tolong baca lagi. Hai kamu orang yang tidak setia, kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musuh Allah. Yang pertama saya bisa ambil kesimpulan adalah untuk mempunyai kriteria atau syarat menjadi sahabatnya Tuhan adalah berani tampil beda. Wah, ikan apa tuh ya, saya pernah baca tuh ya. Saya lupa nih, baru keinget nih. Berani tampil beda dengan dunia. Amin. Tapi jangan juga ketemuan sama grup-grup yang udah baik-baik. Oh, tadi di gereja dibilang tampil beda, saya bakal jadi orang yang jahat banget gitu. Bertobatlah kalau begitu ya. Berani tampil beda. Halo, katakan sama-sama, aku berani tampil beda. Yakin berani tampil beda? Yakin ya, bukan cuma di hari Minggu ya. Besok, Selasa, udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan selanjutnya. Karena kita mengatakan kalau kita bersahabat dengan dunia, kita otomatis menjadi musuh Allah. Aduh teman-teman, jangan sampai jadi musuh Allah teman-teman. Betul, bukan Kristus memanggil kita sebagai sahabat, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kamu memang hidup di dunia, tetapi kamu tidak berasal dari dunia ini. Benar banget teman-teman? Bukan Demi yang berkata, bukan Alkitab. Kamu memang hidup di dunia ini, tapi kamu tidak berasal dari dunia ini. Dan kita harus tampil beda. Benar gak? Alkitab mengatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Dan kamu adalah garam. Ya gak? Halo, kalau yang suka masak, garam membuat perbedaan. Saya mau ajak teman-teman, habis ini kita makan pop mie yang bekas minggu lalu. Ya, jangan masukin garamnya. Saya tantang. Saya mau lihat sampai bisa nelen. Halo. Oke. Kamu adalah garam dunia. Dan kamu adalah terang. Siapa yang bilang ya? Simon ya kalau salah ya, di firman-nya beberapa minggu yang lalu di khotbahnya dia bilang apa? Darkness bukan sesuatu entity, tapi the darkness adalah absence of light. Lalu apalagi satu lagi? Dingin panas. Dingin bukan karena suatu item atau suatu entity, tapi adalah absence of heat. Simple kan teman-teman? Oke? Jadi kita harus beda karena kita adalah terang dunia. Kamu juga adalah saksi-saksinya aku. Kata siapa? Kristus. Oke? Orang dunia mungkin menyelesaikan sesuatu, menghalalkan segala cara. Sikut sana dan sikut sini. Benar teman-teman? Tapi kita menyelesaikan masalah dengan hikmat Tuhan, dengan kesabaran, dengan penuh kasih, dan kita kejar cita-cita kita dengan kebenaran firman. Benar nggak teman-teman? Saya di tempat kerja dulu punya seorang bos, ya. Bos ini dia nggak peduli bagaimana siapa, kapanpun, pokoknya gua mau tender menang. Jadi cara dia adalah amat sangat kotor. Di sini mungkin ada yang ngerti soal tender? Ngerti sebagian soal tender? Tender jadinya kalau ada orang seandainya Anda mau bangun rumah, Anda bangun rumah, kalau cuma mendapat harga dari saya bisa taruh harga apa aja, benar nggak? Tapi karena ditaruh di proses tender, jadi bisa 2, 3, atau 10 orang menghargai cost untuk membangun rumah Anda. Oke? Jadi salah satu yang masuk tender adalah perusahaan kita. Kebiasaan bos saya adalah dia selalu bilang, pokoknya siapa aja yang ngehargai, siapa aja yang ikut tender,
Alasannya biar dia bisa nelfon satu-satu, nanyain berapa harga mereka. Dan bos saya sangat curang. Dia bisa nelfon dari salah satu yang punya rumah, gua harus kasih harga berapa dalam tender. Mungkin kalau ngerti soal tender, dia bilang astaga. Jadi saya sebagai pekerja di situ, saya sebagai orang yang di dalam bekerja dalam perusahaan itu, saya harus berbuat curang. Jadi saya harus tanggung jawab, saya harus teleponin buildersnya untuk tanya, gua harus kasih harga berapa buat menang. Apakah itu jujur? Tidak. Menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi apa yang terjadi? Ya, mungkin sebagian tahu. Kalau proyek-proyek yang dimenangkan oleh tender tersebut, ujung-ujungnya gatal atau gagal total, yang harusnya membuat untung dan merugi banyak banget. Ada satu poin kita merugi puluhan ribu, tapi itu perusahaan yang dulu, teman-teman. Maksud saya, bisa melihat nggak perbedaannya? Kalau saya biasanya saat ini saya punya pengganti, perusahaan udah berganti, jadinya bosnya udah resign, dia udah cabut. Jadi sekarang kalau kita menyelesaikan tender, saya terutama berdoa, ya enggak? Karena ada satu poin kita bisa melakukan sesuatu, ada satu poin begitu harga keluar, I cannot do anything, ya enggak? I cannot do anything. Cuma Tuhan yang bisa mengatur kemenangan tender tersebut. Oke? Apa yang pertama untuk menjadi sahabatnya Kristus? Yang pertama apa? Berani tampil beda. Oke? Berani tampil beda. Saya nggak tahu bagaimana Anda tampil beda besok di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun Anda pergi. Oke? Berani tampil beda. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilangnya apa tadi? Tetapi kasih karunia dianugerahkannya pada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang apa, teman-teman? Yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi poin yang kedua adalah bebaskan diri dari kecongkakan atau kesombongan. Oke? Kita berjalan dengan rendah hati. Alkitab ingatkan kita, apa? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan saya ulang ya. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, akan ditinggikan. Kalau teman-teman direndahkan oleh manusia, it's okay. Karena Alkitab berjanji, ia akan meninggikan kita. Tapi kalau sampai kita direndahkan oleh Allah, saya angkat tangan. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa mengangkatnya. Amin. Mendingan kita merendahkan diri. Saya sungguh lebih prefer direndahkan orang daripada direndahkan Tuhan. Amin. Yang pertama, berani tampil beda. Yang kedua, bebaskan diri dari kesombongan. Oke. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Kita lihat. Ayat yang ke-7. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Bagaimana sikap kita untuk menjadi sahabatnya Kristus adalah apa? Yang ketiga, tunduklah mutlak kepada siapa? Kepada Allah. Absolut, mutlak harus tunduk kepada Allah. Maka kita bisa siapa? Bisa apa? Lawan iblis. Benar teman-teman? Kalau teman-teman tidak tunduk, maka iblis akan reguler menghampirimu. Karena Anda adalah makanan
empuk. Karena kita tidak punya kuasa kalau kita tidak tunduk sama siapa? Haleluya. Nah, masih teman-teman, firmannya nggak complicated ya nggak sih? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Kalau kita tidak tunduk sama Allah, tunduk sama Allah itu gimana caranya? Halo? Hah? Yeah. Bener banget. Melakukan firman-Nya. Gak usah jauh-jauh, baca aja Yakobus deh. Jalanin itu semua. Emang tidak mudah, tapi kita tetap tunduk sama Allah. Iblis bisa menggoda kita, mempengaruhi kita, dan akhirnya menghancurkan kita. Tapi kalau firman hidup dalam hidup kita, siapa yang berani melawan? Amin. Dan juga saudara pun masih ingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apa? Dari roh yang ada di dunia ini. Oke? Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Punya makna kuat bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, setan tidak punya kuasa. Oke, yang terakhir saya mau tutup ayat yang ke-8. Yang terakhir saya mau undang teman-teman bersama worship. Yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bagaimana kita menjadi sahabat Allah? Yang terakhir teman-teman, yang keempat, yes, mendekat kepada Allah dan menyucikan diri. Saat kita mendekat pada Allah, maka kita akan mengerti apa? Mengerti apa? Kemauannya Dia, benar gak sih? Kalau saya mendekat sama istri, saya tahu persis kemauannya istri apa. Kalau saya mendekat dengan siapapun di sini, saya tahu persis kesukaannya apa. Oke? Dan kita pada saat bagaimana kita mendekat pada Allah, yaitu dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Mari kita doa kepala, kita mau akhiri. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur Engkau menganggap kami adalah sahabat. Ayat firman-Mu mengatakan, aku menjadikan kamu sahabat. Aku tidak menjadikan kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuannya. Tapi aku sekarang menjadikan kamu sahabat. Dan dengar baik-baik. Segala sesuatu yang kudengar akan kusampaikan kepadamu. Haleluya. Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku akan kusampaikan kepadamu. Segala sesuatu termasuk janji-janji kita, masa depan kita, masa depan yang penuh tantangan, tapi Tuhan akan mengatakannya kepadamu, kepada setiap dari kita. Terima kasih Bapa, kesempatan kami menjadi sahabat. Terima kasih Engkau bukan hanya menjadi Raja yang kekal, Raja yang penuh kemuliaan, Raja yang penuh dengan kepastian dan kuasa, tapi yet Engkau menganggap kami sebagai seorang sahabat. Terima kasih kami mempunyai teman at the highest place. Sungguh betapa sukacita yang kami alami saat ini setelah kami menyadari bahwa kami dikasihi-Mu, dijaga oleh-Mu, dilindungi-Mu. Terima kasih Bapa. Ada 4 hal yang kami belajar dari Yakobus 4 ayat 4 sampai 10. Ajar kami untuk selalu berani tampil beda ya Tuhan.
menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia ini. Yang kedua juga kami ajar kami untuk membebaskan diri dari kesombongan. Dengan kelemahan kami, dengan ketidakmampuan kami menyelesaikan segala masalah, membuat kami sadar bahwa kemampuan kami, kepintaran kami adalah sangat terbatas. Maka dari itu kami tidak bisa menyombongkan diri. Segala harta, benda, kekayaan kami adalah milik Engkau. Maka tidak ada alasan untuk kami menyombongkan diri. Kami datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, dan kami akan meninggalkan dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada alasan kami untuk menyombongkan diri. Terima kasih Bapak. Juga ajar kami untuk mutlak tunduk atas segala perintah-Mu. Dan yang terakhir adalah bagian yang harus kita lakukan juga, adalah mendekat kepada Allah dan menjaga kesucian kita. Terima kasih ya Tuhan untuk Yakobus 4 ini. Berdoa agar firman yang kita buka pada sore hari ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kami dengar dan kami tidak bawa pulang, tapi kami menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapak. Agar setiap yang kami terima ini menjadi bekal buat kami menghadapi kehidupan kami di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya padamu, aku binti matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu, aku binti matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Terima kasih Bapak. Kami akan setia kepadamu. Kami tidak akan pernah ragu dengan kesetiaan-Mu. Kami yakin bahwa Kau pegang hidup kami. Kau tuntun langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sidang Jumat keluarga Allah, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin kami untuk melakukan firman-firman yang kami dengar pada sore hari ini. Dan kami percaya bahwa kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami bukan hanya stop mendengar di hari Minggu, tapi akan melakukannya mulai dari saat ini sampai kedatangan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan kami berdoa untuk teman-teman kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin
sakit pada sore hari ini agar diberikan kesembuhan, karena kami percaya Engkau sudah mau dan sanggup menyembuhkannya. Terima kasih Bapak, dan kami mau berdoa Bapak juga untuk orang tua Silky ya Tuhan, yang dalam perjalanan sampai ke Indonesia. Kami berdoa untuk flightnya sampai dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga di Jakarta ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu dan siap menghadapi minggu yang baru. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Semua yang diberkati Tuhan katakan Amin. God bless you. Happy Sunday. God bless you.